Nabi Ibrahim ketika dalam kondisi seperti itu, beliau bukan berdoa ya Allah kasih tanah yang subur, tapi beliau berdoa Rabbana liyuqimus, ya Allah jadikan anak keturunanku orang-orang yang mampu menegakkan sholat. Itu yang Nabi Ibrahim munajatkan kepada Allah. Ini juga menunjukkan Nabi Ibrahim itu di atas rata-rata manusia. Kita kalau dapat kesulitan, ya kesulitan itu kan yang kita minta. Ya Allah, anak-anak lagi sakit ini, ya. Itulah yang kita doakan. Ya Allah, kondisinya sekarang seperti ini, ekonomi sulit. Itu yang kita minta kepada Allah. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Dia ke hulu dari sumber semuanya. Apa itu? Ya Allah, jadikan mereka orang yang menegakkan sholat. Kalau sudah dekat kepada Allah, apa yang jadi problem? Selesai semua. Nah kemudian ditakkid lagi di ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mampu menegakkan sholat. Baru kemudian keturunanku. Ini juga menunjukkan harus adanya teladan dari orang tua. Nabi Ibrahim nggak langsung ini, tapi minta dirinya dulu. Rabbi ja'alni muqimas shalah, baru kemudian wa min. Itu berarti diulang 2 kali dalam rangka ayat yang tidak berjawaban, menunjukkan betapa sholat ini luar biasa. Nah kemudian kalau kita kaitkan di surat Al-Baqarah di bagian awal mungkin ayat 40-an, di situ Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabirat. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Kemudian Allah tambahin lagi wa innaha lakabiratun. Hanya itu kembali ke salat. Salat itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi salat itu Allah kasih tahu. Itu bukan tugas yang sederhana. Bukan tugas yang mudah. Kalau ukuran fisik lebih berat mana? Lari di Bukit Dago 1 putaran dengan sholat subuh 2 rakaat. Ya. Kalau menurut ukuran manusia beratan lari di Bukit Dago 1 putaran. Udah gitu jarak antara rumah dengan Bukit Dago kalau saya jauh banget. Tapi kenapa orang bisa lari seperti itu tapi sholat yang 2 rakaat dekat rumahnya nggak sampai? Hanya Allah sebutkan wa innaha. Banyak orang yang rumahnya nempel dengan masjid, nggak sampai dia. Padahal hari ini dia rencana mungkin ke provinsi lain, ke tempat yang jauh, yang 50 kilo, harus setengah jam, 1 jam, 2 jam. Tapi rumah Allah nggak sampai. Rumah Allah Subhanahu Wa Taala nggak sampai dia. Padahal Nabi sebutkan itulah bumi yang terbaik di atas muka bumi. Apa itu? Rumah Allah SWT masajiduha. Tapi dia nggak sampai. Sedih nggak begitu? Kita bisa sampai ke kebun raya. Kita bisa sampai ke tempat wisata. Tapi ke tempat yang paling mulia di muka bumi dalam pandangan Allah kita nggak sampai. Makanya Allah sebutkan wa innaha lakabirat. Saya pernah menyindir itu mahasiswa. Kemarin dia liburan mendaki Gunung Sindoro 3.000 meter. Saya bilang, jangan sampai kamu bisa mendaki gunung yang 3.000 masjid di dalam pesantren, kamu nggak bisa sampai. Sedih. Itu menunjukkan betul apa yang Allah sampaikan. Wa innaha. Maka pesan yang paling berharga melalui peristiwa Isra Mi'raj adalah
agungnya salat. Makanya di dalam tafsir ketika ada doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kami pasangan keturunan yang bisa menyejukkan hati. Di antara mufasir menyebutkan apa sih keadaan anak yang membuat orang tua itu qurrata a'yun. Matanya sejuk, hatinya tenang, hatinya bahagia. Apa kondisi anak yang bisa membuat orang tua itu qurratu a'yun? Apakah ketika dia juara? Satu. Apakah ketika dia olimpiade? Di situ disebutkan ketika orang tua mendapatkan anaknya menggelar sajadah, kemudian dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dia melakukannya dengan penuh kesadaran dari dirinya. Dia mau. Itu adalah qurratu a'yun orang tua yang sebenarnya. Coba kita bandingkan. Saat kita melihat anak kita, dia gelar sejadah, dia pakai, yang perempuan dia pakai mukena. Dia tahu ketika mendengar azan, kemudian dia bilang, ayo kita segera sholat. Itu adalah kenikmatan yang paling besar. Makanya ini yang harus banyak kita doakan untuk anak-anak kita. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Itu adalah doa yang dimunajatkan oleh bapaknya para nabi kepada Allah. Sampai diulang 2 kali dalam satu halaman. Kemudian hikmah yang kedua adalah optimisme di balik ujian yang panjang. Karena setidaknya dari sirah nabawiyah yang sudah kita kaji, ada 3 peristiwa berat yang Nabi jalani sebelum Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kayak ingin mengokohkan kedudukan Nabi. Ingin mengokohkan. Peristiwa yang pertama adalah wafatnya paman Nabi, Abu Thalib. Orang yang luar biasa. Nah, kalau sekarang ini bodyguardnya Nabi. Orang kafir Quraisy nggak mau menyakiti Nabi karena ada Abu Thalib. Kemudian 3 bulan setelah itu kurang lebih wafatnya sang istri Khadijah. Masya Allah. Orang yang boleh dibilang ya suka dukanya Nabi bersama Khadijah. Orang yang sangat kaya waktu itu kemudian mau menopang, mendukung, mensupport dakwahnya Nabi. Meninggal dunia. Kepada siapa seorang laki-laki bisa curhat securhat-curhatnya? Gak ada tempat yang lain kecuali istri. Kita curhat kepada ibu kita gak seperti curhat kita dulu ketika masih anak-anak. Ketika sudah berkeluarga curhat kita kepada istri. Bayangkan ketika seorang istri meninggal dunia di tengah ujian yang berat. Pamannya meninggal, istrinya meninggal. Setelah itu kondisi semakin berat. Nabi mulai berpikir mencari tempat dakwah yang lain, kemudian hijrah ke kota Taif. Pun juga berakhir dengan kesulitan yang luar biasa. Sampai Nabi diusir dan Nabi terluka. Tapi Nabi hebat sekali memang. Ditawarkan bantuan oleh malaikat, maukah aku timpakan 2 bukit di kota Mekah kepada penduduk Taif? Nabi tidak. Kata Nabi, akan lahir anak keturunan mereka yang beriman kepada Allah. Nah ini. Kayak sekarang ini kan, kondisi sulit. Tapi kita tetap bisa jadi orang tuanya tidak mendukung. Mudah-mudahan anak keturunan mereka yang akan ikut beriman kepada Allah, bahkan memperjuangkan Islam. Nah ini
pelajaran yang sangat berharga. Optimisme dalam keadaan apa. Jadi kalau kita sinkronkan dua-duanya ini dua-duanya berhubungan dengan kondisi yang berat. Yang pertama tadi dari kisah Nabi Ibrahim, kondisi yang berat kemudian disikapi dengan ibadah salat. Salatnya makin khusyuk, salatnya makin berkualitas. Bahkan puncaknya itu, kalau tadi digambarkan dalam Al-Quran salat itu berat, sampai bisa dibalik, salat itu nikmat. Karena Nabi begitu, kalau punya masalah beliau segera salat. Jadi salat sebagai sumber solusi. Dan orang tua kita sukses untuk itu. Kemudian yang kedua, sama juga menghadapi ujian yang berat, tetap dijalani dengan optimisme. Sampai kemudian Allah memperjalankan Nabi melalui peristiwa Isra Mi'raj. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh di antara mungkin sekian banyak ibroh dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana pada peristiwa-peristiwa yang berat selalu ada orang yang punya kekuatan lebih, yang punya energi besar. Ini yang mahal ini. Biasanya orang pada kondisi berat turun begitu ya. Tapi di tengah-tengah itu dibutuhkan orang yang mampu membangkitkan kembali. Itu juga ada bukan hanya pada umat Islam, tapi itu juga ada pada orang-orang kafir Quraisy. Jadi apa namanya ya? Jiwa pahlawan itu ada pada pihak yang baik, juga ada pada pihak yang buruk. Cuma kasihan kan kalau dia jadi pahlawan di pihak yang salah. Udah pengorbanannya besar, tapi kemudian nilainya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kasihan. Pahlawan di pihak kafir Quraisy adalah Abu Jahal. Ketika ternyata kafilah dagang Abu Sufyan udah selamat, nggak berhasil nggak jadi ketemu dengan tentara kaum muslimin. Sementara kafilah dagang ini udah minta bala tentara dari Mekah. Berangkat tuh Abu Jahal dan pasukannya. Nah ketika ada berita, ternyata Abu Sufyan dan kawan-kawan sudah aman. Ada dari Bani Zahra bilang, udah kalau gitu kita pulang. Kan nggak ada masalah. Kafilah dagang yang ingin kita lindungi ternyata sudah selamat. Kita pulang. Abu Jahal tidak. Kita tidak akan kembali sebelum sampai Badar. Jadi Banu Zahra pulang dengan 300 orang. Tadinya 1.300. Akhirnya 300 pulang. Abu Jahal tidak. Lanjutkan. Ketika kondisi begitu, Rasulullah pun bingung. Ini gimana ini? Kafilah dagang ternyata menyelisihi jalan. Sementara yang akan kita hadapi bukan kafilah dagang lagi. Memang tentara orang-orang kafir Quraisy yang berangkat ke Badar dengan senjata lengkap. Kalau tadi kan kafilah dagang. 1.000 onta dikawal oleh 40 onta. Kan kalau kafilah dagang yang dibawa adalah barang-barang dagangan, bukan senjata ya. Nah, di situ bingung. Nah, kemudian kemarin kita sudah cerita itu bahwa
Akhirnya Rasulullah mengadakan rapat sahabat-sahabat utama ya. Situ ada Abu Bakar, ada Umar, kemudian ada perwakilan dari Ansar. Abu Bakar dan Umar, lanjutkan wahai Rasulullah. Kemudian ada sahabat yang luar biasa ungkapannya itu. Jadi beliau mengatakan, ini sahabat Miqdad bin Amru. Ya Rasulullah, imdi lima arakallah fanahnu ma'ak. Ya Rasulullah, lanjutkan. Apa yang Allah perintahkan kepadamu, lanjutkan wahai Rasulullah. Kami bersamamu. Kemudian yang menarik, beliau ingat apa yang menjadi kisah Bani Israel. Kami tidak akan mengatakan seperti yang Bani Israel katakan kepada Nabi Musa. Karena Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, gitu kan. Wahai Nabi Musa, silahkanlah kamu pergi menghadapi musuh bersama Tuhanmu. Kami duduk-duduk di sini. Oh. Masya Allah. Tapi sahabat Miqdad mengatakan, kami tidak akan begitu wahai Rasulullah. Pergi engkau bersama Tuhanmu, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilu. Kalau tadi kan, inna hahuna qa'idun. Kami bersama teman-teman duduk-duduk dari sini. Silakan pergi. Kan kadang-kadang gitu ya. Gimana sih yang berangkat? Kita udah pergi ya. Kita mau duduk-duduk di sini. Itu bukan hanya mengurangi pasukan, tapi menjatuhkan mental yang mau berang. Yang tadinya penuh 100%, baterainya gara-gara ungkapan itu tinggal berapa? Turun itu. Masya Allah. Bukan hanya enggak, oh berarti kita sedikit. Bukan hanya itu, mental yang mau berangkat ini bisa turun. Tapi Miqdad mengatakan, inna ma'akuma muqatil. Kami bersama engkau wahai Rasulullah ikut berjuang. Kami enggak akan seperti yang Banu Israel katakan kepada Nabi Musa. Masya Allah. Jadi bayangkan, ada pahlawan dari kelompok yang salah, kemudian ada pahlawan dari kelompok yang benar. Artinya memang ada orang-orang begitu. Orang-orang yang menjadi pahlawan di kelompok yang salah itu habis-habisan. Dia korbankan apa yang dia punya, tapi dia tidak mendapatkan. Sementara pahlawan dari kelompok yang benar, dia menang atau kalah di sisi Allah, dia adalah orang-orang yang menjadi pemenang. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Itu yang Allah puji. Mungkin kita akan menganggap kalau menang berarti kita mendapatkan keberuntungan, kalau kalah ya kita hancur. Tapi Allah sebutkan tidak. Kamu jangan mengatakan orang-orang yang meninggal ketika jihad di jalan Allah dia seperti orang yang mati yang lain. Bal ahyaun. Mereka adalah orang-orang yang tetap hidup. Masya Allah. Luar biasa. Itulah indahnya menjadi pahlawan di kelompok yang benar. Menang atau kalah tetap menjadi pemenang. Pahlawan yang ada dalam kelompok yang salah, menang atau kalah tetap kalah. Masya Allah. Itu ada. Nah kemudian Nabi belum mengambil sikap juga. Ini baru yang ngomong muhajirin semua. Mana nih dari Ansar? Kemudian mata Nabi menuju kepada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz orang cerdas. Baru dilirik saja sama Nabi dia udah perasaan. Ini udah dipelototin gak berasa juga ya. Nabi memandang Sa'ad, langsung Sa'ad itu kontak. Wahai Rasulullah, ka'annaka turiduna. Kayaknya engkau menginginkan kami
menyampaikan kalimat. Ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Kayaknya engkau mengharapkan kami juga ikut bersuara, kira-kira gitu ya. Ya kayak mau bangun masjid kan? Bangun masjid kan kumpul itu ya. Ketua masjid udah melirik gitu ya, atau ketua pembangunan. Ini kayaknya orang ini potensinya besar gitu kan. Nah ini dananya bisa akan memotivasi yang lain kan. Kemudian ketika dilirik udah kontak dia. Ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Engkau menginginkan kami bersuara wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah jawab, ajal, na'am. Betul. Akhirnya beliau menyampaikan juga kalimat yang luar biasa. Beliau mengatakan aman nabika, kami sudah beriman. Kami membenarkan risalah dakwah yang kau bawa. Kami siap mendengarkan dan mentaat. Sampai ketika kau ajak kami masuk ke dalam lautan, bersamamu kami siap masuk ke dalam. Masya Allah. Kemudian dia mengatakan juga yang luar biasa. Wala'allallahu yurika minna ma taqarra bihi 'ainuk. Wahai Rasulullah, kau akan lihat dari diri-diri kami kaum Ansar, tidak akan ada yang meninggalkan kamu dan kamu akan melihat dari diri kami sesuatu yang bisa menyejukkan mata. Kalau tadi kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, yang bisa menyejukkan mata. Ya Allah, anugerahkan kami anak yang ketika kami melihat mata kami sejuk. Mata kami tenang. Mata kami merasa bahagia. Sahabat Ansar bilang tadi, kau akan lihat dari diri-diri kami wahai Rasulullah yang membuat matamu akan sejuk dan tenang. Matamu bahagia. Kalau sekarang matamu berbinar dari apa yang kami lakukan. Ini hebatnya orang-orang Arab itu begitu. Karena mereka biasa bersyair ya. Kan beda ungkapan kalimat biasa dibanding dengan ungkapan-ungkapan yang berisi seperti itu. Kan beda ya. Ya kalau ini kan banyak tuh di syair-syair ya. Engkau bagai bulan di tengah bulan purnama di tengah sawah misalnya. Kalau itu kan apa namanya ya, melankolis gitu ya. Kalau ini kalimat-kalimat yang indah yang mengokohkan perjuangan. Sehingga sebelum berjuang itu kayaknya yang tadinya baterainya 50 naik gitu. Kalau tadi Nabi Musa, silahkan kamu berangkat bersama Tuhanmu, kita mau duduk-duduk aja. Itu baterainya bisa turun. Tapi para sahabat mengatakan, kami tidak akan mengikuti apa yang dikatakan Bani Israel. Kami berangkat bersama. Kemudian kaum Ansar, engkau akan melihat dari diri-diri kami sesuatu yang bisa menyejukkan matamu. Nah, ini yang dibutuhkan dalam setiap perjuangan. Ada pahlawan. Ada orang-orang yang menguatkan di kala lemah. Itu lebih mahal daripada menguatkan pada kondisi normal. Ya kan? Ketika mau bangun masjid, kemudian ada yang bersuara. Itu beda dengan ketika masjid sudah jadi, oh saya mau bantu nih 100 juta. Itu biasa. Tapi ketika ada momen, ada momentum. Makanya ibadah itu ada momentum-momentumnya. Keadaan itu bisa meningkatkan nilai dari satu amal yang kita lakukan. Kayak di awal juz 4 itu kan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bukan angkanya Allah sebutkan. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang utama sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai.
bukan berapanya. Sehingga nanti ukurannya beda-beda. Orang yang berjuang dengan ekonomi pas-pasan, dia mau berinfak 500.000, itu luar biasa. Karena itu adalah mungkin harta yang ketika dia infakkan itu bayaran anak saya. Itu uang kontrakan tahun depan ya. Itu beras setengah karung misalnya. Yang bisa untuk hidup sebulan. Tapi bagi yang lain bisa jadi 100 juta itu enggak ada apa-apa. Seperti yang pernah saya ceritakan. Pesantren di belakang membeli 14 hektar itu adalah uang yang sangat dibutuhkan untuk membayar teks amnesti. Dia butuh uang cash untuk membayar teks amnesti. 14 hektar itu tidak seberapa dibanding ratus hektar yang dia punya di Gunung Sindur. Artinya dia belum tentu itu mimma tuhibbun, karena teks amnesti kan murah. Udah banyak diskonnya itu. Jadi ada memang value yang bukan dari angkanya. Tapi tadi momennya saat dia sangat dibutuhkan. Kalimat ini enggak keluar uang. Kalimat ini tidak berbentuk angka. Tidak berbentuk, ya Rasulullah saya kasih 50 onta, bukan itu. Tapi kalimat ini membangkitkan semangat yang mungkin tadi rata-rata sudah 50% ke bawah. Nggak ada pengalaman perang, pasukan masih sedikit. Kemudian yang mereka hadapi memang beneran tentara kafir Quraisy yang dikirim untuk berperang, bukan kafilah dagang. Tapi ungkapan-ungkapan tadi walaupun tidak berbentuk angka nominal untuk perang, itu sudah membangkitkan kaum muslimin pada saat itu. Masya Allah. Nah ini yang mahal. Jadi ada pahlawan di kaum yang keliru, ada pahlawan di kaum yang benar. Nah, kita perlu pastikan kita ada di pahlawan yang benar. Karena pahlawan yang benar menang atau kalah, dia mendapatkan kemenangan. Sementara pahlawan di kelompok yang salah, kalah atau menang pasti endingnya tidak ada. Nah, setelah itu jamaah yang dirahmati Allah, kita juga diajarkan walaupun ini adalah perintah Allah, bukan berarti kita sembrono dan gegabah. Setelah sepakat, kemudian kelihatannya auranya ini aura melanjutkan menghadapi tentara kafir yang memang mereka bawa senjata. Nah, Rasulullah mulai melakukan strategi. Nah, makanya di sinilah perlunya ikhtiar, perlunya apa namanya ya? Ya usaha manusiawi. Amaliyatul istiksyaf. Nah, kalau bahasa kita ya mungkin mencari apa ya? Ya mencari informasi, mengetahui medan, kemudian melihat kekuatan musuh sampai di mana gitu kan. Bukan bondo nekat, nggak ada. Jadi Islam itu tidak mengajarkan tanpa ikhtiar. Makanya ikhtiar dan tawakal itu dua hal yang selalu ada dalam Islam. Tawakal tanpa ikhtiar tidak baik. Kemudian ikhtiar tanpa tawakal juga tidak benar. Nah itu diawali dengan Rasulullah mengajak sahabat yang paling dekat Abu Bakar As-Siddiq untuk berkeliling. Ya tajawwalan. Kemudian dia ketemu dengan seorang
yang sudah tua, syekh minal Arab. Rasulullah bertanya. Jadi kalau dulu mau ada peperangan kan mereka memang sepakat. Di mana kita ketemu gitu ya. Kemudian ya walaupun belum ada alat komunikasi dan seterusnya, tapi berita itu sudah tersebar. Ya kayak kita lah gitu ya. Sebelum ada HP kan kalau orang khitanan pakai petasan ya. Oh, udah ini tuh, udah dikhitan. Ya. Jadi petasan itu memang alat komunikasi ya. Oh, pagi-pagi oh, bunyi petasan. Siapa ya? Oh, si fulan gitu ya. Ingat jadinya itu. Rasul nanya kepada Syekh Arab, apa berita yang kamu tahu tentang tempat ini? Iya, saya sudah dengar. Akan ada pasukan dari kota Mekah datang ke sini. Dia nggak tahu bahwa yang nanya itu Rasulullah. Kalau tahu itu bukan intelijen gitu ya. Kalau sekarang intelijen ya. Intelijen kan semakin tidak diketahui semakin intelijen dia. Makanya nggak boleh diupload ya. Saya diterima di BIN gitu ya. Dulu Pak, saya diterima di BIN. Diupload. Gak jadi itu. Rasul nanya, apa yang akan terjadi di tempat? Iya, akan ada sekelompok pasukan dari kota Mekah, kemudian ada juga dari kota Madinah. Jadi Badar itu memang letaknya di antara Mekah dan Madinah. Ini gentlenya peperangan begitu. Di situ tempatnya sehingga orang yang nggak ikut perang nggak jadi korban. Anak-anak, perempuan. Memang di situ orang udah siap perang. Nah kemudian dapat berita begitu. Oh iya. Kayaknya kalau mereka berangkat hari sekian akan sampai di tempat ini sekian. Kemudian kalau dari Madinah berangkat sekian, sampai sini sekian. Oh, berarti benar. Sudah ada berita-berita itu. Sudah ada petasan gitu ya. Nah, yang mengabarkan. Nah, kemudian setelah Rasulullah bersama Abu Bakar mulai mencari berita dan ternyata orang-orang di situ sudah mendengar. Tahapan kedua, Rasulullah mengutus yang lain. Mengutus ada 3 sahabat muhajirin. Yaitu Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau tadi masih agak jauh dari Badar, 3 orang ini disuruh cari berita di tempat yang terdekat dari Badar. Mereka datang. Di Badar itu ada sumber air. Kan biasanya orang itu ya sumber air itu menjadi tempat yang dituju oleh banyak orang karena itu padang pasir. Kalau di sini kan ya sumber air itu bukan pusat gitu ya. Kalau di sini ya mungkin pasar, mungkin tempat wisata begitu ya. Tempat berkumpulnya orang tuh di situ. Kalau di padang pasir, tempat yang paling strategis adalah sumber air. Coba cari berita di sana. Karena orang akan datang ke situ. Nah, ketika 3 utusan Nabi diutus ke sana dan mendekat ke sumber air, ada 2 anak muda. Diceritakan bahwa jadu hulamaini lagi ngambil air untuk tentara kafir Quraisy Mekah. Bisa jadi yang disuruh ini bukan bagian dari pasukan, memang disuruh. Kemudian ditangkap 2 anak itu, dibawa ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditangkap, dibawa. Nah, ketika dibawa ke Nabi, Nabi lagi sholat. Wa huwa fis shalah. Nah, sebelum diinterogasi sama Nabi, nah sahabat ini langsung interogasi.
Siapa kalian? Nahnu suqatu Quraisyin ba'atsuna naskihim minal ma'. Kami disuruh oleh orang-orang Quraisy, kami diutus untuk ngambilin air. Karena kalau ya tadi, sumber air itu adalah tempat yang pasti akan dikunjungi. Orang yang mau datang ke situ ya harus hati-hati. Karena kemungkinan bertemu dengan musuh sangat besar. Musuh juga butuh air, kemudian dia juga butuh air. Nah, dia bilang begitu, kami diminta untuk mengambilkan air. Nah, 3 sahabat ini nggak suka dengan berita ini. Karena dia bilang kami diutus oleh tentara Mekah. Berarti pasukan Abu Jahal tadi dan kawan-kawan yang sudah sampai. Sementara sahabat ini masih berharap mereka itu bukan utusan tentara kafir Quraisy, tapi kami diminta oleh kafilah dagang Abu Sufyan untuk ambil air. Masih berharap ini yang akan mereka hadapi itu kafilah dagang, bukan tentara. Karena yang mereka tunjukkan itu. Mau menemuin kafilah dagang yang akan pulang dari Syam menuju Mekah. Tapi mereka bilang kami diminta oleh tentara Quraisy. Sementara 3 sahabat ini masih berharap mudah-mudahan ini utusannya Abu Sufyan. Ternyata bukan. Hanya dipukul itu. Dorobuhuma. Dipukul 2 orang itu sampai dia tahu itu yang diharapkan. Nahnu li Abi Sufyan. Ya, iya dah. Nah, saya ini diutus oleh Abu Sufyan. Akhirnya berhenti dah. Nggak jadi dipukul kan gitu. Dipukul berhenti. Nah, setelah Rasulullah selesai sholat, Rasulullah marah kepada mereka. Kenapa kalian pukul? Memang betul keduanya ini bukan utusan dari Abu Sufyan. Kafilah dagang Abu Sufyan sudah pergi. Betul-betul ini utusannya tentara Quraisy. Kemudian Nabi yang menginterogasi. Jadi ini bukan bagian dari tentara, memang orang suruhan. Jadi tentaranya nggak mau begitu ya. Nanti mereka kejebak. Ya kayak kita lah gitu ya. Misalnya di konfliknya itu ada di depan gerbang misalnya. Ya kita akan mengutus satpam tolong lihat-lihat tuh gitu kan. Bukan kitanya yang ke situ kan. Nah, sama juga begitu. Nah kemudian setelah Rasulullah bertanya, di mana tentara Quraisy? Akhbirani an Quraisyin, kasih tahu kepada kami tentara Quraisy itu ada di mana. Kemudian diceritakan wara'a hadzal katsir, itu ada di belakang bukit itu. Nah, bukit itu jadi ada 2, itu diceritakan dalam surat Al-Anfal, idz antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa. Jadi ada bukit yang dekat dengan Madinah, kemudian ada bukit yang jauh dari Madinah. Jadi ada 2 bukit. Nah di tengah-tengah itulah Badar. Jadi Badar itu lembah yang diapit oleh 2 bukit. Nah ketika datang ke sumber air di Badar ini di tengah, kemudian ditanya, di mana kafir Quraisy? Itu ada di balik bukit itu. Di balik bukit Al-Udwatul Quswa. Mereka ada di sana. Oke. Kemudian Nabi nanya lagi, kam al-qaum, berapa jumlah pasukan mereka? Ya, karena mereka bukan bagian dari pasukan Quraisy, qala katsir, banyak. Jumlahnya berapa? La nadri, kami nggak tahu. Jadi memang bukan bagian dari tentara Quraisy. Nabi cerdas. Ketika beliau tidak bisa, 2 orang ini nggak bisa mengatakan jumlahnya, Nabi bertanya, berapa mereka menyembelih onta setiap hari? Kemudian anak muda itu menjawab, sehari bisa 9 atau 10 onta yang disembelih. Jadi seperti kemarin kita ceritakan, mereka bawa onta selain buat kendaraan perang, itu juga buat makanan. Kalau kita mau bawa tank pesawat, ya
nggak bisa digigit gitu ya. Nah, inilah luar biasa. Jadi Nabi hebat itu, tanya berapa disembelih onta setiap hari? 9 atau 10? Masya Allah. Nabi mengatakan ini kayaknya antara 900 sampai 1000 orang tentara Quraisy. Jadi udah kalau bahasa kita udah dicak ya. Ya, korban ini sapi segini nih berapa kantong ya kan gitu ya. Itu penting itu. Jangan sampai nanti membagikan karcis melebihi ininya. Nah, kalau orang yang cerdas sudah tahu itu. Wah, ini kayaknya 500 kilo kalau ini modal sapinya yang tulangnya gede-gede nih ya. Nah, sekian. Nabi sudah tahu. 9-10 onta setiap hari. Ya, perkiraan sekitar 900 sampai 1000 orang. Masya Allah. Kemudian Nabi nanya lagi. Siapa orang-orang mulia, tokoh-tokoh Quraisy siapa aja yang ikut? Kemudian beliau menyebutkan ada Utbah, ada Syaibah, kemudian ada Hakim bin Hizam, ada Naufal, ada Haris, kemudian ada disebutkan Abu Jahal bin Hisham. Masya Allah. Itu diantara orang-orang yang hadir di situ. Nabi mengatakan mereka membawa orang-orang yang mulia dari kota Mekah. Jadi bahasanya mereka membawa anak-anak kesayangan kota Mekah. Artinya memang ini pasukan bukan pasukan main-main. Tokoh-tokohnya pada ikut. Jadi kalau kita ini ya udah berangkat. Kapolri berangkat, Panglima TNI berangkat, Menko Polkumham berangkat ya. Nah, itu udah tokoh-tokohnya itu. Kata Nabi, mereka membawa anak-anak kesayangan kota Mekah. Kayaknya udah jam 6 ya. Nah, kemudian setelah itu Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan yang lebat ke tentara kafir Quraisy dan kepada orang-orang yang beriman. Nah, hujan ini bagi orang kafir Quraisy menahan langkah maju mereka. Hujan lebat. Ya, kalau kita pakai kendaraan sekarang, ya hujan jalan begitu ya. Tapi kan dulu onta, kemudian ya bawa barang-barang yang berat gitu ya. Ya barang di onta ya kehujanan kan gitu. Nah, hujan yang deras itu menghambat orang-orang kafir Quraisy untuk maju. Sementara bagi orang-orang yang beriman, justru turunnya hujan itu membersihkan mereka. Taharahum bihi. Turunnya hujan membersihkan mereka. Menghilangkan banyak hal-hal yang sifatnya kejiwaan juga dihilangkan. Ya, bisikan-bisikan setan yang menyuruh mereka mundur, yang membuat mereka ragu itu dihilangkan seiring dengan turunnya hujan. Ya kayak anak-anak lah turunnya hujan gimana? Mereka senang banget. Ya, cari, boleh nggak? Ada hujan, dia senang banget. Nah, itu jadi pembersih. Kemudian ini juga membuat tanah itu kemudian makin mengokohkan langkah kaki orang-orang yang beriman. Kemudian hujan itu juga warabatu bihi ala qulubihim. Itu menyatukan hati-hati mereka kaum muslimin. Yang 300 orang itu menjadi benar. Dengan pengalaman perasaan yang sama ketika Allah turunkan hujan. Ya, insya Allah untuk berikutnya kita akan lanjutkan. Ini ceritanya udah cerita di Sungai Badar itu. Nah, yang menarik, sahabat itu bilang, sumber air di Badar itu udah nanti kita hancurkan. Kita hancurkan, kita buat lagi yang lebih dekat ke kita,
Sehingga nanti ketika mereka datang ke sumber air itu, mereka tidak mendapatkan air. Nah, mereka akhirnya harus pergi ke telaga yang kita buat. Nah, disitulah kita akan menyerang mereka. Itu diantara ide yang disampaikan oleh seorang sahabat. Karena pada waktu itu Rasulullah ketika sampai di Badar, udah kita diam di sini aja. Kemudian sahabat itu bilang, ini wahyu atau pendapatmu wahai Rasul? Kalau wahyu kita ikut. Tapi kalau pendapatmu, aku punya usulan yang lain. Kemudian Rasul mengatakan, ini adalah pendapatku, gitu ya. Nah, kemudian sahabat itu bilang, jangan di sini wahai Rasulullah. Jangan di sini. Nah, ini nanti sumur Badar ini kita hancurkan. Kemudian kita bangun satu kolam yang baru, kemudian kita isi air dari sumber air yang ada di Badar, disitulah kita akan menyerang mereka. Masya Allah. Inilah. Jadi ada strategi, ada usaha, ada ikhtiar, dan yang hebat itu tadi sahabat. Ini wahyu atau pendapatmu wahai Rasulullah? Kalau wahyu kita ikut lah. Tapi kalau pendapatmu saya punya usulan. Itu juga etika yang luar biasa ya. Karena pada diri Rasulullah ada dua itu. Bisa wahyu dari Allah, bisa pendapat Nabi. Nah, mudah-mudahan cerita ini ya memberikan kepada kita banyak ibrah ya. Ya, pastikan kita menjadi pahlawan-pahlawan di momen-momen yang membutuhkan kekuatan ya. Dengan begitu insya Allah nilai kebaikan yang kita bawa akan sangat besar. Kemudian strategi tetap dibutuhkan. Menggali informasi yang valid tentang kekuatan musuh. Itu juga dibutuhkan. Nggak ada bondo nekat begitu ya. Nah, kemudian juga strategi-strategi yang lain termasuk apakah ini petunjuk dari Allah atau ikhtiar. Nah, di situ kita juga perlu lihat dengan baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barangkali ada jamaah yang ingin menambahkan dari peristiwa ini atau ada pelajaran yang lain. Cukup kali ya. Kalau sudah ada makanan, sholat ditunda. Apalagi pengajian ya. Tayyib, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Allah kuatkan Islam kita. Allah jadikan kita termasuk orang-orang, keluarga, keturunan yang bisa menegakkan salat. Dan kita bisa mengambil ibrah banyak dari peristiwa Isra Mi'raj dan dari peristiwa menjelang perang Badar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita tutup kajian kita dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.